Oke, kepada anak-anak semua dan siapapun Anda berada yang pada kesempatan kali ini bisa mengikuti tutorial dari kami. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu, yaitu bagi anak-anak didik semua, terutama yang kelas 10 yang masih baru. Mungkin di antara kita masih ada yang belum paham, maka mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu adalah cara mengerjakan soal di Google Form, khususnya bagi pemula. Kalau yang sudah terbiasa mungkin ini suatu hal yang sangat mudah, tapi yang namanya bagi pemula mungkin perlu panduan atau semacam tutorial atau penjelasan dari guru atau narasumber yang lainnya. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan bagaimana sih cara mengerjakan soal di Google Form. Jadi yang mana pada ujian-ujian atau ulangan-ulangan pada saat sekarang ini banyak guru atau instansi-instansi itu menggunakan Google Form, yang mana dengan menggunakan Google Form itu sangat membantu baik bagi tutornya atau gurunya, dan juga baik juga atau bermanfaat juga, mudah juga bagi audiennya atau pesertanya atau peserta didik kita gitu. Jadi untuk yang pertama, untuk mengerjakan atau cara mengerjakan soal di Google Form ini itu ada beberapa syarat yang harus disediakan terlebih dulu. Yang mana syarat ini harus dipenuhi, kalau tidak ya tidak bisa gitu. Maka ini dikatakan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama sih kita lihat, syarat yang pertama adalah Android atau HP. Jadi kalau nggak punya HP ya di mana lagi mau mengerjakannya. Tapi bisa sih mungkin pakai komputer atau pakai laptop. Namun itu kan tentunya itu suatu biaya yang lebih mahal. Jadi rasanya nggak mungkin di antara kita itu punya laptop tapi nggak punya HP. Maka di sini kita contohkan itu yang paling murah atau yang paling kecil saja. Yaitu syarat yang diperlukan yang pertama adalah Anda semua harus mempunyai HP Android, yang mana ini nanti untuk mengerjakan daripada soal-soal yang dilaksanakan dengan basis Google Form. Kemudian yang kedua, selain Anda punya Android, punya HP, tentunya HP Anda harus didukung dengan yaitu adanya signal atau jaringan, atau bisa juga jaringan ada, Anda harus mempunyai paket data. Itu. Jadi, Pak, ini saya punya HP tapi nggak ada data, nggak ada paketnya. Ya, nggak bisa. Karena HP atau Android itu berfungsi harus mempunyai pulsa atau paket datanya. Dalam hal ini untuk mengerjakan Google Form, selain daripada Android atau HP, HP tersebut juga tentunya harus mempunyai paket data dan ada koneksi atau jaringan internetnya, baik itu Telkomsel atau M3 atau yang lainnya, itu sesuai dengan
daerah Anda masing-masing. Jadi tidak harus Telkomsel, tidak harus Tri atau tidak harus Akses dan lain sebagainya, tidak. Tapi yang penting syarat yang kedua ini adalah harus terkoneksi dengan internet. Nah, gitu. Dua itu saja syaratnya, yaitu Anda persiapkan HP Anda, pastikan mempunyai paket data dan terkoneksi dengan internet. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara mengerjakan soal-soal baik itu ulangan atau ujian dan sebagainya melalui Google Form. Jangan lupa. Oke, kita lanjut. Oke, dalam prakteknya biasanya seorang tutor atau seseorang guru itu dalam menyampaikan materi atau soal dalam bentuk Google Form itu berupa link, yang mana link itu disebarkan atau diumumkan melalui media sosial. Nah, contohnya di sini kita melalui WhatsApp atau WA. Jadi misalkan melalui grup atau apapun namanya, itu dikasih link. Dan bagaimana kita mengerjakannya? Maka sangat mudah caranya. Oke, kita ikuti saja. Oke, cara yang pertama adalah kita klik link yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Oke, kita klik. Maka akan muncul tampilan mengenai soal atau ujian yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, di sini selain tampilan, Anda juga diminta permintaan antara lain, misalkan di sini kelas, kelas. Kemudian kelas di sini Anda nggak perlu mengisi, seandainya ada tanda segitiga kecil ini atau pilih. Atau pilih. Jadi kalau pilih bukan kita berisi kelas 10, kelas 11 dan sebenarnya tidak, tapi suruh pilih. Caranya kita klik yang segitiga ini. Nah, di sini akan keluar isian atau pilihan-pilihan. Anda kelasnya mana, silahkan klik sesuai kelas Anda. Contoh, misalnya kelas 10 APHP, kita klik, maka akan muncul di sini kelas 10 APHP. Kemudian yang kedua, nama, ya kita isi. Nah, karena di sini tidak pilih berarti suruh isi. Jawaban Anda apa? Kita klik di sini. Nah, baru ada tanda kursor. Nah, silahkan isi nama Anda masing-masing. Sebagai contoh di sini kita tulis nama, misalnya Alma. Misalkan begini aja. Nah, terus di bawahnya lagi nggak ada. Nah, tapi di sini ada kata berikutnya. Nah, maka kita klik kalau sudah ini semua. Kita klik berikutnya. Nah, di sini langsung ada perintah. Misalkan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Misalkan, ini soalnya. Nah, soal di sini Anda tidak perlu mencatat atau menyalin, tidak. Tapi langsung, langsung Anda kerjakan. Dengan cara diklik salah satu item ini. Caranya seperti itu. Jadi sangat mudah dan nanti sudah langsung tersimpan di server Bapak Guru atau yang mengadakannya. Oke, kita coba mengerjakannya di sini. Misalkan kata Pancasila sudah ada sejak zaman Majapahit, yaitu telah ditulis dalam kitab Sotasoma. Karangan dari siapa? Kitab Sotasoma. Ya, Anda bisa memilih sesuai materi yang telah diajarkan sebelumnya. Sebagai contoh saja, misalkan di sini kita boleh yang misalkan gitu. Atau misalkan ini sudah terlanjur tapi jawabannya mau B, Pak, di mana? Langsung klik aja. Jadi
tidak apa, tidak sulit atau remove dan lain sebagainya, tidak, langsung klik yang dipilih. Misalkan gini. Dan cara mengkliknya itu tidak harus pas di lingkaran ini, tidak boleh di hurufnya. Nah, di hurufnya gini. Di lingkarannya juga boleh. Nah, gini. Kalau sudah, ya lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya. Contoh di sini kita kerjakan membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Antara lain dengan cara, oke, ini kita kerjakan. Nah, untuk contoh apa saja terserah. Nah, nanti baru kita kerjakan dengan sebenarnya. Lanjutnya, sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita berbuat sesuai dengan siapa saja. Pengertian bersikap baik adalah, misalkan kita jawab A. Dalam kehidupan sehari-hari, Al-Mahalifah selalu memakai pakaian produksi dalam negeri karena sebagai bukti cinta tanah air. Hal ini merupakan pengamalan Pancasila, khususnya sila, misalkan gini. Bawahnya lagi soal sudah nggak ada. Nah, bawahnya lagi soal sudah tidak ada. Kirim, nah, langsung kirim. Nah, inilah hebatnya dari Google Form. Jadi kita tidak langsung mencatat dan apa, tapi langsung kirim. Nah, setelah kita kirim, nah ini ada tulisan lihat skor. Jadi ini jangan langsung Anda close dulu. Pastikan ada jawaban dari servernya. Terima kasih, jawaban Anda sudah saya terima. Nah, ini pastikan ini. Kalau belum diterima, berarti kerjaan Anda itu belum sampai di server, atau mungkin gangguan signal atau apa. Jangan sampai nanti, misalkan Pak, saya kemarin sudah mengerjakan, tapi belum sampai di sini. Nah, makanya belum nyampe. Nah, itu. Dan ini tidak bisa dibohongi. Kalau sudah terima kasih, jawaban sudah terima, pasti ada di server yang mengadakan ulangan. Dan juga lagi keuntungan dari mengerjakan ujian melalui Google Form. Biasanya dari seorang tutor atau seorang guru itu juga mengatur tampilan dari Google Form-nya itu supaya peserta didik itu bisa melihat hasil ujiannya secara langsung. Nah, di sini yang lebih hebat lagi, Anda bisa melihat skor Anda berapa. Caranya bagaimana? Nah, kita klik ini, lihat skor ini. Oke, kita klik. Oke, ternyata nilai kita yang kita kerjakan tadi, poin total adalah 100 per 100. Artinya 100 dari 100 nilai. Kalau Anda ingat tadi soalnya ada 4, betul semua, maka nilainya ya 100. Gitu, atas nama ini. Nah, mungkin itu penjelasan singkat mengenai pelaksanaan ulangan atau ujian dengan menggunakan Google Form. Nah, kalau Anda mungkin merasa masih kurang jelas, bisa Anda ulang-ulang video tutorial ini, dan tidak menutup kemungkinan Anda juga bisa melihat tutorial atau tampilan yang ada di YouTube pada umumnya, tentunya yang sesuai dengan tema kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, maka kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.